Sahabat Indonesia Nusantara Raya, Kerajaan Majapahit memang benar-benar kerajaan yang sangat besar ya. Karena meskipun Kerajaan Majapahit ini hanya berusia sekitar 200 tahun lebih, tetapi meski sudah hancur secara fisik, tetapi keturunan dari raja di Raja Majapahit masih terus berada di wilayah Nusantara ini ya. Jadi ketika kerajaan Majapahit ini hancur, ternyata keturunannya banyak yang mendirikan kerajaan-kerajaan baru yang ada di sekitar Pulau Jawa. Termasuk diantaranya yang ke arah timur dari Mojokerto atau dari Trowulan, pusat kerajaan Majapahit ke arah timur. Ini juga ada beberapa kerajaan yang didirikan oleh keturunan-keturunan raja di Raja Majapahit. Kemudian yang ke arah barat sampai di wilayah Jawa Tengah, ini juga banyak sekali keturunan dari raja di Raja Majapahit yang mendirikan kerajaan-kerajaan baru. Tidak terlepas juga di wilayah Madura ya. Jadi termasuk di antaranya saat ini kita berada di Kota Bangkalan. Ini pun merupakan kerajaan ya dulunya, kerajaan Majapahit, kerajaan Madura Barat yang ternyata juga tidak lepas atau didirikan oleh keturunan raja-raja Majapahit. Nah, bagaimana ceritanya nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi ya. Nah, untuk Anda yang baru saja bergabung di channel ini, silakan Anda tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu supaya kita lebih bersemangat lagi untuk menghadirkan video, upload video informasi tentang sejarah Nusantara ini ya. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, kemudian tekan tombol like dan juga share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda juga senang dengan informasi ini. Jadi pada tanggal 24 Oktober 2025 yang lalu, Kota Bangkalan ini memperingati hari ulang tahunnya atau hari jadinya yang ke-494 ya. Jadi kalau kita tarik maka berdirinya Bangkalan ini pada tahun 1531 Masehi ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Tentu saja ini ada nilai sejarahnya ya. Jadi ini yang kita lihat adalah Masjid Agung atau Masjid Akbar, Masjid Agung Kota Bangkalan, Masjid Agung Sultan Abdul Qadirun. Nah, ini adalah tempat makam beliau, makam Sultan Abdul Qadirun ya, dan diabadikan dengan nama masjid yang ada di sebelah ini. Nah, ini juga merupakan keturunan dari Majapahit yang kesekian yang berada di wilayah Kerajaan Majapahit Barat atau Bangkalan, yang usianya pada tahun ini adalah 494. Nah, sekali lagi kita kembali lagi bahwa ini artinya Bangkalan berdiri pada tahun 1531 ya. Nah, kenapa hari itu yang diambil? Jadi begini, pada tahun 1500 atau abad 15 Masehi ya, awal abad 15, jadi ada dua keturunan dari Majapahit, Raja Majapahit yang sampai di wilayah Bangkalan ini. Tapi Bangkalan ini masih berupa hutan waktu itu. Jadi kedua keturunan Majapahit ini pertama kali datang di wilayah utara, pesisir utara ya, sekitar Arusbaya sana. Jadi Arusbaya itu ya sekitar 20 kiloan dari Kota Bangkalan ke arah utara. Nah, keturunan Majapahit ini kemudian menikah dengan seorang putri yang asli Madura ini ya. Kemudian mempunyai keturunan. Nah, pada tahun 1531 Masehi ini, keturunan dari orang Majapahit yang berada di wilayah pesisir utara ini berhasil mendirikan sebuah pemerintahan yang ada di wilayah Arusbaya. Jadi letaknya di dataran tinggi, tanah tinggi ya, bukan dataran tinggi, tanah yang memang agak tinggi di wilayah Arusbaya. Jadi ada beberapa sejarah yang menarik di situ. Pada tahun 1531 itulah
keturunan Majapahit ini uh, mentasbihkan diri sebagai pemimpin ya, sehingga perekonomian juga jalan, kemudian penyebaran agama Islam juga jalan, dan itu sampai sekarang masih seperti ini, seperti itu. Jadi ekonominya jalan, kemudian juga agamisnya atau religiusnya jalan ya. Nah, itulah kemudian kenapa tanggal 24 Oktober diperingati sebagai hari jadi Kota Bangkalan. Jadi Kota Bangkalan awalnya di Arusbaya, sekarang jadi kota kecamatan ya. Kemudian akhirnya lama-lama bergeser ke arah selatan ini, sehingga disinilah tempat Keraton Bangkalan yang ada, termasuk sampai tahun 1700 ini juga ada di sini. Nah, dalam peringatan hari ulang tahun Bangkalan yang ke-494 ini memang berkaitan dengan inovasi dan budaya. Artinya begini, Bangkalan ini kedepannya akan tetap menyerap sebagai ilmu teknologi atau modernisasi, tetap diserap, tetapi tidak meninggalkan budaya yang sudah dimiliki oleh warga Bangkalan ini sendiri, termasuk secara fisik maupun budaya. Itu kan ada dua, budaya fisik maupun budaya yang sudah menjadi perilaku masyarakat ya, termasuk diantaranya religiusitas yang ada di Bangkalan tetap dipertahankan, dan juga hasil budaya berupa fisik dari waktu ke waktu juga dipertahankan, termasuk diantaranya kalau secara fisik ya seperti yang kita lihat ini ya. Jadi tata kota di inti kota Bangkalan ini masih dipertahankan, termasuk diantaranya Masjid Agung Kota Bangkalan. Ini berada di wilayah barat alun-alun, kemudian alun-alunnya tetap di situ, dan ada pendopo yang memang ada di timur alun-alun Bangkalan. Nah, yang kita lihat ini itu adalah tempat Keraton Bangkalan dulu ya, dan sekarang dijadikan sebagai pendopo kabupaten. Jadi ada di depan kita itu, di belakang bangunan-bangunan itulah pendopo asli dari Keraton Bangkalan ya. Dan agak ini apa, kalau mau ke sana ya agak repot ya. Nah, itu pendopo kabupatennya. Kalau kantor pemerintahan kabupatennya ada di sebelah selatan sana, di agak ke selatan dekat terminal sana. Nah, itu kemudian wilayah alun-alunnya adalah di tengah-tengah ini. Kemudian pusat perekonominya ada di selatan dan utara. Dan ini juga menggunakan beberapa nama-nama yang memang terkait dengan sejarah Bangkalannya. Termasuk kalau ini, nah ini di sebelah kiri kita ini adalah keratonnya. Sekarang dijadikan pendopo kabupaten. Nah, yang di sebelah kanan itu adalah alun-alun sisi sebelah timur. Hampir sama dengan beberapa kota yang ada di Jawa ya. Jadi semuanya begitu. Jadi di sebelah barat itu adalah masjid, kemudian di tengah-tengah di timurnya masjid itu ada alun-alun atau banjaran sebutannya dulu, kemudian keratonnya ada di timurnya lagi. Nah, tata kotanya ataupun penamaannya juga sama ya. Ini seperti ini wilayah keraton. Jadi sampai sekarang ini disebut Kelurahan Keraton ya, Kelurahan Keraton. Jadi alun-alun, kemudian pendopo tadi, dan juga agak ke selatan disebut keraton, karena memang dulunya ini adalah wilayah Keraton Bangkalan. Gedung-gedung lamanya juga masih terlihat ya. Kemudian penamaannya juga sama, termasuk diantaranya ada Pangeranan, ada di sebelah barat agak ke utara ada Pangeranan, kemudian di sebelah utara dari sini ada yang namanya Pejagan, yaitu tempat berjaga-jaga para prajurit. Jadi ada Pejagan gitu ya. Kemudian juga di sebelah selatan itu ada tempatnya ini apa ya, Kademangan ya. Jadi Demang kan juga merupakan posisi di era kerajaan atau keraton itu. Jadi ada Kademangan juga. Nah, hampir semuanya memang seperti itu ya. Nama-namanya sama dengan ketika waktu masih jadi kerajaan itu. Nah, ini yang kemudian jadi pelajaran buat kita bahwa semoga kita tidak lepas dari sejarah ya, karena bagaimanapun juga bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam dan sukses selalu untuk Anda.